pada era digital 4.0. Langsung saja kita persilakan kepada beliau Ustadz Dia Syukran Zaidi. Kami persilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Wonosobo, Ibu, Bapak Guru, karyawan SMA Muhammadiyah Wonosobo, guru-guru kami yang kami hormati. Tidak lupa Bapak Ibu wali murid dimanapun panjenengan semuanya berada, di rumah, di kantor, atau mungkin di tempat Anda semuanya bekerja, yang insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Muhammadiyah Wonosobo, generasi penerus bangsa yang dirahmati Allah, atau mungkin ada teman-teman alumni yang ikut bergabung dengan kita, yang kami banggakan juga. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini seperti tadi disampaikan oleh beliau Ibu Ervika, guru kami, bahwa ini adalah program dari SMA Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan program ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita semuanya, uswah hasanah kita, suri tauladan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi kekuatan untuk terus-menerus menuntut ilmu, mencontoh dan meneladani beliau dan para sahabat, sehingga kelak cita-cita kita di yaumul akhir termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Jamaah semuanya, kajian Semadiwa yang kami hormati, yang insya Allah selalu berbahagia, bahwa tema kita hari ini tadi sudah disampaikan adalah membentuk akidah pada era digital 4.0. Kami ulangi, tema kita siang hari ini adalah membentuk akidah pada era digital 4.0. Kenapa kita semuanya mengangkat tema akidah, para jamaah semuanya? Karena akidah inilah penentu segalanya. Dengan akidah yang kuat, kita bisa selamat, tetapi dengan akidah yang salah, kita bisa mendapatkan musibah. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita urut terlebih dahulu. Apa itu akidah? Akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan. Ikatan antara siapa? Ikatan antara hamba dengan sang pencipta. Ikatan yang kuat itu disebut akidah. Maka ketika seorang hamba memiliki akidah, maka sudah barang tentu dia memiliki ikatan yang kuat antara dirinya dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di setiap kehidupannya, di setiap amal perbuatan yang ia laksanakan setiap hari, akan selalu mengingat Allah di dalam kehidupannya. Ibu bapak semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungi bersama. Pertanyaan yang pertama, apakah semua orang Islam itu memiliki akidah yang kuat? Itu pertanyaan yang pertama. Atau mungkin pertanyaan yang kedua, apakah perubahan zaman ini mempengaruhi akidah seseorang? Dan pertanyaan yang ketiga,
apakah dengan kecanggihan-kecanggihan dan kemajuan teknologi ini bisa mempengaruhi akidah seseorang? Ibu bapak jamaah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pertemuan kita walaupun secara fisik itu berkejauhan, tapi mudah-mudahan niatan kita bermajlis taklim pada siang hari ini dicatat amal ibadah oleh Allah. Kita niatkan, kita luruskan niat kita bahwa hari ini kita niatkan sebagai majlis taklim. Mohon maaf, mengingatkan, baru saja teringat, mari kita awali dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jamaah semuanya dimanapun berada, ada beberapa faktor-faktor yang bisa merusak akidah seseorang. Kenapa kemudian tema akidah ini kita angkat bersama? Karena kadang-kadang disadari atau tidak disadari, kita masuk dalam faktor-faktor yang secara tidak kita sadari ini bisa merusak akidah kita. Sebetulnya banyak sekali faktornya, ada banyak sekali, tapi dari sekian banyak kita kelompokkan menjadi 5 faktor. Ada 5 faktor yang bisa merusak akidah seseorang. Kita uraikan satu persatu bersama-sama. Anak-anak, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, mungkin bisa sembari dicatat sehingga ilmu yang kita dapat bersama bisa kita pelajari di kemudian hari, tidak hilang begitu saja. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, faktor pertama menentukan akidah seseorang adalah yang pertama, pendidikan. Pendidikan akan menentukan akidah seseorang. Maka pentingnya kita menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Bahkan Islam mengajarkan pendidikan itu tidak hanya sejak kecil, tapi sebelum itu, ketika bayi masih dalam kandungan, atau bahkan mungkin ketika belum menikah. Ini di dalam Islam sudah diajarkan pentingnya akidah. Sebelum memilih pasangan, seseorang baik lelaki atau perempuan harus mempersiapkan dirinya. Seorang laki-laki harus tahu ilmunya. Bagaimana menjadi seorang imam yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Begitu pula dengan seorang wanita. Bagaimana ia nanti akan berbakti kepada suaminya. Bagaimana dia harus menjadi ibu dari anak-anaknya yang akan menanamkan pendidikan akidah kepada anak-anaknya. Ini penting. Jadi sejak lama kita harus mempersiapkan akidah. Kemudian terjadi pernikahan, ibu mengandung, juga di situ ada pendidikan akidah. Terus sampai waktu terus berjalan, ini penting sekali menanamkan akidah. Jangankan belum diberikan penanaman akidah, yang sudah saja kadang-kadang akidah bisa rusak. Maka pendidikan itu faktor pertama. Kemudian faktor yang kedua yang akan mempengaruhi atau bisa merusak akidah seseorang adalah faktor ekonomi. Saya ulang, faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Siapapun orangnya, ketika ekonominya mengalami kesulitan, maka secara psikologis dia akan mudah untuk digoyahkan akidahnya. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka musuh-musuh Islam. Di saat orang Islam dengan izin Allah diberikan kesulitan dalam ekonominya, maka mereka, para penghancur-penghancur akidah ini masuk, memberikan iming-iming, memberikan semacam uang dan sebagainya dengan cara nanti yang bersangkutan harus mengikuti mereka. Lantas apakah kita berpikir, oh berarti kalau kita yang memiliki ekonomi yang mapan, ekonomi yang berkecukupan, atau mungkin ekonomi yang berlebih, apakah itu kemudian aman bagi kita? Bapak Ibu semuanya, ternyata tidak. Kalau tadi kita sebutkan mereka yang memiliki masalah ekonomi, itu mudah digoyah akidahnya.
pun demikian yang memiliki ekonomi yang berkecukupan bahkan yang berlebih. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja ketika kita diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dengan usaha keras kita, dengan ilmu yang sudah kita pelajari, kita praktekkan, dan kemudian menghasilkan uang yang banyak, kadang-kadang terbesit dalam hati seseorang, ini karena jerih payahku, ini karena usahaku. Seakan-akan tidak terasa. Di saat yang bersamaan kita lupa dengan rasa syukur. Lupanya rasa syukur ini ternyata bisa merusak akidah. Karena di saat yang bersamaan kita sedang melupakan Allah. Zat yang memberikan kita rezeki. Sekecil apapun itu, maka rasa syukur itu yang menghinggapi diri seseorang yang diberikan kemudahan rezeki, ini akan menjaga akidah. Sedangkan sebaliknya, menganggap diri hebat, menganggap diri pintar, menganggap diri sukses karena usahanya, karena kepiawaiannya dalam bidang-bidangnya masing-masing, ini pun bisa merusak akidah, bahkan tidak terasa jamaah semuanya. Bahkan hari ini kita lihat di segala sektor banyak orang-orang yang mulai berlomba-lomba dalam meraih dunia, berlomba-lomba dalam hal harta. Sampai tidak terasa kita begitu menggebu-gebu dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan mimpi pun kita memikirkan dunia, seakan-akan itu akan kita genggam selama-lamanya. Padahal Rasul sudah mewanti-wanti bahwa kecintaan kita terhadap dunia ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Karena cinta terhadap dunia yang berlebih, ini adalah sumber dari kesalahan agama. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, faktor yang selanjutnya, yaitu yang faktor ketiga yang bisa merusak akidah, adalah faktor sosial. Faktor sosial. Sudah barang tentu kita tinggal di rumah, baik itu di lingkungan pedesaan, baik itu di lingkungan perkotaan, di lingkungan perumahan. Kita tinggal dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tinggal dengan orang-orang di sekitar ada tiga kemungkinan. Kita akan dipuji, kita akan dicela, atau mungkin biasa-biasa saja. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita hadir di lingkungan kita, kita masuk dalam kategori orang yang mendapatkan pujian dari orang lain. Karena mungkin apa yang pernah kita lakukan di lingkungan kita. Setan hadir di situ. Setan ini ahlinya dalam membuat siasat terhadap manusia. Bahwa setan sudah pernah berjanji di hadapan Allah ketika diciptakannya Adam. Bahwa sampai nanti kiamat datang, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Maka hari ini pun sama, Ibu Bapak semuanya. Ketika kita mendapatkan pujian tanpa terasa, terkadang hati ini menjadi gembira, senang, manusiawi, wajar. Tetapi dalam persoalan berikutnya ketika kita mau melakukan, timbul. Wah, nanti kalau saya melakukan seperti ini, saya akan mendapatkan pujian. Tidak terasa, tapi itu pun bisa merusak akidah Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya. Lingkungan sosial, kalau kita tidak hati-hati, maka di sini pentingnya itu sebuah niat. Termasuk kita melakukan segala sesuatu, kita didasari agar bisa dilihat orang, didengar orang. Riya, sum'ah. Yang mana kata Rasul jelas bahwa kekhawatiran Rasul itu adalah ketika kalian semua ini terhinggapi penyakit yang namanya riya, karena riya merupakan asyirkul asghar, syirik kecil. Bahkan di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah sudah memberikan perumpamaan orang yang beramal, orang yang berbuat kebaikan dengan riya, maka diumpamakan seperti batu yang di atasnya diberikan tanah, di atasnya diberikan debu, kemudian ditimpa hujan yang lebat, maka apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Fatarakahum solda, kata Allah.
fatarokahum solda, tidak ada bekasnya sama sekali amalan kita, maka sangat merugi kita. Maka hal-hal yang kecil, yang kadang tidak terasa itu pun bisa merusak akidah. Apalagi di era digital, di era serba kecanggihan. Kita punya akun media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram. Kita membuat story, dimanapun kita berada, apakah kita niat, mari kita introspeksi kita masing-masing. Apakah kita ketika kita ingin mengupload kegiatan kita ini semata-mata hanya hiburan, atau ada niatan agar orang lain tahu, atau niatan agar orang bisa melihat status kita seperti apa hari ini, ataukah kita ingin membuktikan kepada mereka-mereka ini sudah kategori riya, ini sudah kategori sum'ah, seakan-akan sepele, tidak terasa. Ini hampir di setiap diri kita. Apalagi anak-anak muda hari ini. Setiap kegiatannya kita upload, kita pasang agar orang lain tahu. Bahkan angka akan menjadi kebanggaan. Berapa yang melihat? Viewernya berapa? Walaupun ada faktor lain yang menjadi kebanggaan dari hal-hal tersebut. Tetapi kita perlu hati-hati dengan semuanya itu. Itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah politik. Faktor politik pun bisa mempengaruhi akidah kita. Kalau kita tengok ke belakang, ketika Indonesia ini dijajah oleh Belanda, di samping Belanda menjajah kita untuk merampas kekayaan-kekayaan alam yang ada di Indonesia, tapi mereka punya misi lain, yaitu misi agama. Menyesatkan orang-orang Indonesia agar mereka mendapatkan pengikut. Begitu. Ini pun faktor politik ternyata pun sama. Kalau kita hari ini apakah sama? Silahkan Anda semuanya nilai sendiri seperti apa. Apakah politik hari ini berpengaruh terhadap akidah kita? Kita lihat bersama dan nilai bersama. Saya tidak akan berkomentar lebih, nanti takutnya akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian faktor yang kelima, faktor yang terakhir adalah faktor orang tua. Faktor yang kelima adalah faktor orang tua. Bapak, Ibu di rumah, dan kita semuanya yang sudah memiliki anak, kita semua menjadi faktor penentu akidah anak-anak kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yumajjisanihi, au yunassiranihi. Bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, dan orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Orang tua menjadi faktor penentu apakah akidah anaknya ini kuat, sedang, atau lemah. Maka mari kita lindungi bersama anak-anak kita. Jangan sampai harapan satu-satunya kita ketika kita nanti sudah berpulang ke hadapan Allah, kita sudah tertidur di alam barzah, harapan kita di samping amal kita adalah anak-anak kita, yaitu anak-anak yang solih-solihah. Kalau mereka sampai jatuh akidahnya, maka apa yang harus kita harapkan? Maka mulai hari ini kita sama-sama kita perbaiki dan kita pilih tempat yang tepat untuk menjaga akidah anak-anak kita. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, tadi kami singgung salah satu hal-hal yang merusak dari akidah seseorang adalah riya. Rasul pernah bersabda di dalam hadisnya, inna akhafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qala ya Rasulullah, qala ya Rasulullah wa ma asyirkul asghar? Ar-riya. Riya atau ingin terlihat oleh orang lain segala sesuatu yang kita lakukan,
Baik itu hal yang bersifat duniawiyah ataupun hal yang bersifat ukhrawiyah, ibadah. Datang ke majelis taklim, kebetulan pembicaranya adalah ustadz-ustadz kondang ternama, nggak asik kalau kita nggak selfie. Ini semata-mata agar terlihat, agar orang tahu apa yang kita lakukan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya bahwa setan begitu pandai dalam bersiasat. Saya umpamakan ada seorang pemuda yang begitu solih, yang dia sudah berjanji kepada dirinya, dia akan selalu sholat berjamaah di masjid. Dia akan selalu datang ke masjid karena dia terinspirasi dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul akhir. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya tertambat pada masjid. Maka dia berikhtiar untuk terus beribadah dan sholat jamaah di masjid. Niat yang pertama bagus, tapi setan tidak menyerah jamaah semuanya. Di setiap kesempatan yang ada, setan akan menyusup di situ. Suatu ketika pemuda ini kebetulan sudah umurnya sudah matang, secara ekonomi pun sudah bagus, maka sesuai dengan sunnahnya Rasul, dia harus menikah. Ada satu gadis yang kemudian menjadi perhatian dirinya, yang mana rumah dari gadis tersebut adalah terlewati ketika berkunjung ke masjid. Setan datang. Bagaimana caranya agar orang tua si gadis ini mendapatkan restu? Maka kemudian mulai ada niatan yang berbeda. Kalau tadi di awal niat ingin selalu terpaut di dalam masjid, sekarang sudah ada niatan yang tidak terasa agar dilihat oleh orang tua si gadis dengan tujuan ketika nanti dia akan melamar si gadis akan diterima. Setan begitu pandai. Itu hanya perumpamaan kecil. Bapak Ibu semuanya, kita punya usaha, kita berdagang, kita bertani, kita di karir kita masing-masing, kita mengalami peningkatan, kita mengalami kemajuan. Dalam hati pertama kita mengucapkan alhamdulillah dengan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa sampai di sini. Tapi di saat yang bersamaan, kadang-kadang muncul dalam benak kita, ini karena kepandaian kita, ini karena usaha kita, ini karena jerih payah kita. Sehingga kita, naudzubillahi min dzalik, masuk dalam kategori kufur nikmat. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang diberikan, yang kita nikmati adalah pemberian Allah. Nafas kita, jalan kita, segala sesuatu yang bisa kita nikmati itu atas apa yang menjadi izin Allah. Maka fasilitas yang hari ini kita dapat, janganlah kemudian kita berprasangka itu adalah jerih payah kita. Betul, secara lahiriah kita sudah berusaha, tetapi itu adalah atas izin Allah. Bapak Ibu semuanya, pada segmen berikutnya akan ada sesi tanya jawab berkaitan dengan bagaimana menjaga akidah di era digital atau di era teknologi 4.0. Nanti ada sesi tanya jawab, maka silahkan dari Bapak Ibu, anak-anak semuanya dimanapun berada yang ingin bertanya tentang tema yang sudah kita ambil, silahkan, nanti akan dibantu oleh moderator, beliau Ibu Ervika. Silahkan Ibu Ervika. Nanti bisa kita sambung dari pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk Ustadz ya, syukran. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan. Di antaranya yang bisa kita simpulkan sebelum nanti ada sesi tanya jawab barangkali. Yang pertama adalah bagaimana menentukan akidah bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah melalui pendidikan, kemudian segi ekonomi, lalu kemudian bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dari segi politik, dan yang terakhir adalah peran orang tua. Mungkin kita bisa menambahkan di sini, ditambahkan lagi mungkin dengan masyarakat ya, atau dengan teman di lingkungan kita, ini pun juga sangat bisa menentukan bagaimana akidah kita ke depan. Alhamdulillah ini ada 2 pertanyaan ini Ustadz. Siap, insya Allah. Yang pertama adalah, apakah kecanggihan teknologi itu dapat merusak akidah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga akidah kita di era digital 4.0? Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama bisa diulang. Sekali lagi. Apakah kecanggihan teknologi itu dapat merusak akidah? Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah canggihnya teknologi saat ini bisa merusak akidah? Maka Bapak Ibu semuanya, jamaah dimanapun berada, hari ini kita dihadirkan teknologi yang begitu canggih. Kita bisa berada di rumah, tapi kita tetap bisa bekerja. Kita tetap bisa berada di tempat kita, tapi kita bisa berpenghasilan. Itulah kecanggihan teknologi. Tapi dengan canggihnya teknologi, mereka, musuh-musuh Islam, juga tidak tinggal diam. Bapak Ibu semuanya, coba kalau kita cermati, anak-anak muda sekarang, siapapun dari kita yang mengakses sosial media, kita, salah satu contoh saja ini, salah satu contoh, kita bisa difasilitasi oleh kecanggihan teknologi bagaimana cara berjudi online. Awalnya kita tidak tahu, tapi kecanggihan teknologi ini ketika kita membawa gadget kita yang serba canggih ini, ketika kita buka, di situ iklan sudah bermunculan. Anak-anak muda sekarang, kalau dulu perjudian macamnya itu-itu saja ya, mungkin pakai kartu dan sebagainya. Hari ini luar biasa. Judi online merebak di kalangan muda. Mereka secara sekilas tidak menyadari itu karena mungkin menganggap itu ada sebuah perlombaan saja atau mungkin kuis dan sebagainya. Tapi ternyata itu salah satu contoh saja. Ternyata itu adalah strategi mereka agar akidah itu mulai goyah. Kemudian yang selanjutnya, sekarang di samping yang tadi kami sampaikan, salah satunya adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang mohon maaf mereka mengemasnya dengan sesuatu yang jauh sekali dengan ajaran-ajaran Islam. Anak-anak sekarang tidak bisa lepas dengan game. Tapi di dalam game-game itu, tokoh-tokohnya dan sebagainya, itu dikemas sedemikian rupa yang mengundang syahwat-syahwat laki-laki. Bahkan anak-anak pun sudah bisa mengakses itu. Tanpa kita sadari, ternyata kecanggihan teknologi pun, menurut saya, menurut kami, ini pun bisa merusak akidah. Manakala kita tidak pandai-pandai dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Akan tetapi ketika teknologi itu bisa kita manfaatkan dan kita bekali diri kita dengan akidah yang kuat, saya kira walaupun kita melihat di kanan kiri kita itu banyak sekali godaan, ini bisa kita pilah dan pilih. Saya kira banyak contohnya, tapi itu hanya sebagai contoh seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa kecanggihan teknologi pun bisa menggoyahkan akidah seseorang. Itu Ibu Ervika. Terima kasih, ini Ustadz Sukron. Ini ada pertanyaan yang masuk ini dari Mas Rizal. Mas Rizal nih, yaitu Ustadz, bagaimana kalau berjudi kemudian menang, terus uangnya itu untuk disedekahkan? Yeah. Lah kira-kira hukumnya bagaimana? Oke, pertanyaan yang baik dari Mas Rizal ini ya. Mas Rizal dari kelas apa nanti
Ya, tidak perlu ini ya. Mas Rizal ini ya. Bagaimana kalau kita berjudi online? Judinya menang kebetulan. Kemudian hadiah dari judi ini kemudian kita sedekahkan. Kita buat menyantuni anak-anak yatim. Kebetulan tetangga ada yang kena musibah, kita tolong. Samping rumah kiri, musola sedang diperbaiki, kita gunakan. Manfaatnya luar biasa. Bahkan ada cerita, seorang kiai diberi info oleh tetangganya. Pak Yai, putrane jenengan main itu judi kalau bahasa desanya. Kurang ajar gitu ya, judi. Pak Yai, tapi putrane jenengan sing menang paling akeh. Alhamdulillah. Sebenarnya ini hanya cerita fiktif begitu ya. Kembali kepada pertanyaan Mas Rizal, apakah boleh kemudian hasil dari perjudian itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif yang tadi kita contohkan. Bagaimana hukumnya? Min ketemu plus itu dalam agama hukumnya apa? Sama dengan min. Artinya ketika sumber yang kita dapati itu dari yang tidak tepat, mencuri, merampok, yang ditanyakan Mas Rizal ini sama seperti film Robin Hood. Robin Hood ini kan karena dia sangat iba dengan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, maka Robin Hood ini mencuri harta-harta orang kaya untuk diberikan kepada mereka-mereka yang miskin. Betul. Tidak benar, karena caranya adalah mencuri. Kalau mungkin Robin Hood ini sudah masuk pesantren, mungkin Robin Hood akan membuat lembaga zakat. Tapi karena Robin Hood ini kebetulan belum masuk pesantren, Mas Rizal, maka dia mencuri. Sama judi juga ini tidak dibenarkan. Apapun bentuk perjudian ini sangat-sangat tidak diperbolehkan. Juri meracuni keimanan, itu kata Bang Haji Roma Irama. Ya, meracuni keimanan karena awalnya manis tetapi akhirnya pahit. Walaupun untuk membangun masjid, menyedekahkan ke fakir miskin, menyantuni anak yatim, tetap itu tidak bernilai pahala karena sumbernya adalah haram, tidak diperbolehkan dalam agama. Terima kasih. Begitu ya, Mas Rizal. Dan tadi sembari menunggu pertanyaan berikutnya, ada satu yang belum terjawab, yaitu bagaimana cara menjaga agar akidah tetap terjaga di era kecanggihan teknologi. Cara yang pertama agar akidah kita tetap terjaga, agar akidah anak-anak kita terjaga di tengah-tengah kecanggihan, yang pertama adalah kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnatul Rasulullah. Itu mutlak yang pertama. Kita harus kembali ke sana. Karena Rasul bersabda dan di akhir-akhir pengabdiannya sebagai Nabi dan Rasul, beliau bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian semua memegang teguh dua hal ini, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan yang kedua sunnatullah, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang pertama, kita harus kembali ke sana. Apapun yang menjadi profesi kita, ketika kita semuanya landaskan kepada dua hal ini, kita akan takut. Berdagang, takut curang. Kita bertani, kita pun akan takut curang. Dalam segala sektor, insya Allah akan seperti itu. Yang kedua, perhatian terhadap pelajaran akidah yang benar tentunya. Artinya kita terus belajar bagaimana cara mengupgrade akidah kita. Handphone saja kita upgrade. Apa saja yang kita punya kita selalu upgrade. Masa ilmu kita nggak kita upgrade, gitu kan? Perumpamannya seperti itu. Yang ketiga, kita mencari teman-teman yang solih. Cara menjaga akidah agar tetap kuat adalah mencari teman-teman yang soleh. Hari ini coba kita evaluasi
di sekitar kita tinggal, teman-teman akrab kita yang setiap hari kita chattingan, yang setiap hari kita kesana kemari, dengan mereka, apakah teman-teman kita termasuk teman-teman yang sholih? Kalau belum, saya tidak mengatakan putus silaturahmi, enggak. Tetap bersilaturahmi, tapi kemudian bersama-sama kita belajar akidah atau mencari teman baru yang akidahnya bagus, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, mengajak kita kepada majelis taklim, mengajak kita kepada belajar agama. Teman yang sudah. Yang ketiga, mencari lingkungan yang sholih. Karena dengan lingkungan yang sholih, terutama kita yang sudah memiliki anak, ini akan semakin memantapkan hati kita terhadap anak-anak kita. Ayo, yang selanjutnya pertanyaannya masih ada? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Reza dan dua yang tadi, yang pertama. Ini ada satu lagi pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya jikalau tidak semua pertanyaan bisa kita jawab hari ini. Insya Allah nanti secara tidak live ya. Nanti insya Allah bisa kita jawab. Ini yang terakhir. Amalan apa untuk menghindari dari sifat riya? Dan bagaimana mengembalikan amalan yang telah hilang karena sifat riya itu. Kemudian bagaimana cara menahan sifat riya atau sombong. Itu Ustaz. Ini pertanyaan dari Ibu Nuni atau Mbak Nuni T. Haryanti. Terima kasih kepada Ibu Nuni atau Mbak Nuni yang sudah bertanya bagaimana atau amalan apa yang bisa memperbaiki riya begitu nggih, atau gimana sih caranya agar amalan-amalan kita yang terhapus karena riya ini bisa kembali? Yang pertama, bagaimana kita terhindar dari sifat riya yang pertama? Tentu yang pertama yang menjadi persoalan agar kita terhindar dari riya adalah yang pertama adalah niat. Niat. Dalam setiap kita melakukan segala sesuatu, itu niat akan mempengaruhi pekerjaan tersebut. Karena innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk apa? Kalau kita berinfak, kita bersedekah, kita beramal, betul-betul niatnya itu. Karena sebelum kita ke sana, ada ibadah yang boleh dipertontonkan, ada ibadah yang harus disembunyikan. Ibadah yang harus dipertontonkan, itu fungsinya adalah sebagai dakwah. Sebagai dakwah. Kenapa kemudian ada amalan yang harus disembunyikan? Karena itu agar menciptakan kestabilan keimanan kita kepada Allah. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan infak, sedekah itu diperlihatkan manakala kita niatkan untuk memotivasi orang-orang di sekitar kita. Ini konteksnya berbeda. Misal kita tinggal di satu tempat, yang di tempat kita tinggal orang kaya semuanya, kecukupan ekonominya bagus, tetapi masih memiliki keengganan bersedekah. Bersedekah itu masih pelit. Maka kemudian ketika kita tinggal di situ, kemudian kita punya inisiatif, yuk kita kan orangnya mampu-mampu, musola kita kecil banget, masa dengan kondisi kita yang seperti ini, kemudian kita menggerakkan masyarakat di sekitar kita untuk membangun musola yang lebih bagus atau masjid yang lebih indah, kemudian yuk karena kita yang memprakarsai, maka kemudian kita berikan infak yang besar untuk memotivasi. Ada sebagian ulama memperbolehkan itu. Karena itu memiliki tujuan berdakwah. Karena dulu sahabat juga pernah seperti itu. Ketika Rasul selesai dari berperang, kemudian suatu ketika nanti akan berperang lagi, sudah habis, siapa yang rela untuk memberikan hartanya, maka ada beberapa sahabat yang merelakan hartanya. Diumumkan. Itu semata-mata adalah dalam rangka memberikan motivasi. Tapi kalau niatnya tidak ada seperti itu,
niatnya hanya ingin dianggap dermawan, niatnya hanya ingin dianggap agar kita itu menjadi orang yang baik di sekitar lingkungan kita, maka itu diibaratkan tadi di dalam surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah itu ayatnya 217, mohon dicek nanti kalau salah mohon maaf. Itu di situ Allah berfirman bahwasanya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya tetapi tidak karena Allah. Yang pertama karena menyakiti perasaan yang diberi. Yang kedua karena ingin dipuji, maka itu seperti batu licin yang di atasnya ditaruh tanah atau debu dan kemudian ditimpa hujan yang sangat lebat. Maka kira-kira yang terjadi apa? Bahasanya fatarokahum solda. Hilang. Maka itu pentingnya pendidikan akidah. Itu pentingnya pentingnya ilmu. Amal dengan ilmu itu lebih utama ilmu. Karena beramal tanpa ilmu bisa muspro, bahasa Jawa nih, tidak menghasilkan apa-apa. Orang berbuat baik ini itu, tapi dia tidak berakidah Islam, maka amalannya tidak bisa diterima. Dulu kita pernah mendapatkan statement daripada memilih pemimpin Islam yang koruptor, memilih pemimpin Islam yang mengecewakan karena akhlaknya buruk, lebih baik memilih yang non-Islam tapi akhlaknya bagus, senang sedekah, senang amal, beasiswa dan sebagainya. Jawab sama Allah di situ bahwa siapapun yang menyedekahkan hartanya, beramal solih tapi tidak memiliki akidah, di hadapan Allah itu nol. Itu amal tanpa ilmu seperti itu. Maka itu pentingnya ilmu, fadilah ilmu luar biasa. Maka kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah itu akan mengangkat yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Jadi agar amalan kita terhindar dari riya, kita pertama harus cari ilmunya. Yang kedua tadi niat, yang ketiga ikhlas. Tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Tidak perlu orang tahu. Bahkan kita dianggap biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Itu. Mungkin itu. Atau mungkin ada lagi nanya, satu lagi mungkin. Oh ya, ini ada satu penanya lagi. Pertanyaan dari Bapak Opi 22. Nah, dari Bapak Opi 22 ini ya. Pertanyaannya adalah bagaimana situasi psikologis yang sering menyeret imajinasi generasi milenial yang menginginkan segalanya serba instan, bahkan dalam cara dia dalam beribadah. Oh, ini maksudnya bagaimana anak-anak zaman sekarang berimajinasi segala sesuatu itu instan begitu ya. Ini ya. Ini Rasul pernah menyampaikan bahwa yang salah satu yang aku khawatirkan kata Rasul bukan kesirikan. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah ketika kalian mencintai dunia secara berlebihan. Ini kan ingin sukses secara instan, ini secara kalau dipraktekkan ini kan nanti timbulnya akan menghalalkan segala cara. Bahkan nuwun sewu orang yang sudah seperti ini ingin sukses secara instan, ini halal dan haram sudah tidak dipertimbangkan. Kemudian muncul sifat individualisme. Karena dia egonya tinggi, dia ingin lebih tinggi dari temannya, dia ingin lebih tinggi dari tetangganya, dia ingin dicap sebagai golongan kelas atas mungkin, sehingga dia ingin serba instan. Maka kemudian cara-cara yang jauh dari syariat Islam kemudian diterjang. Maka ini bahaya sekali. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah menyampaikan bahaya mencintai dunia terlalu berlebihan. Orang yang mencintai dunia terlalu berlebihan ini ada 3 bahaya. Yang pertama,
dia akan mengalami kesedihan dan kegelisahan hati yang terus-menerus. Orang yang ingin instan tadi kan pasti motivasinya dunia. Jarang yang motivasinya akhirat, walaupun mungkin ada. Siapa ingin kaya raya, penghasilannya 100 juta per hari, nek wis kelakon arep gawe sekolah samben desa. Jarang seperti itu. Walaupun mungkin ada. Itu dia akan diberikan kesedihan dan kegelisahan yang terus-menerus, itu kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, orang yang terlalu mencintai dunia. Yang kedua ini adalah keletihan yang berkelanjutan, letih terus. Ketika berjalan enak temen nek duwe pit. Ketika wis saking ngontel pedukan sing numpak motor, penak temen garing ngegas langsung tekan. Ketika numpak motor udan, seneng temen kae nganggo mobil ora udanan. Ketika mendapatkan mobilnya dene elek, mlebu parkiran mall apik-apik temen. Ketika nganggo apik terus akan dikejar keletihan yang tiada berhentinya. Angger urung mati, kata bahasa Jawa, belum selesai. Mbok urung duwe helikopter, kok urung duwe kapal pesiar. Wis duwe kapal pesiar, urung duwe pulau. Tidak ada selesainya. Kata Rasul, andaikan engkau diberikan satu bukit emas, maka engkau akan minta emas yang kedua. Itu menandakan bahwa cinta dunia ini akan melalaikan segalanya. Begitu mungkin. Ada satu lagi dari Mas Rizal. Rizal yang tadi atau yang lain? Oh, Rizal yang sama. Pertanyaannya, ketika seseorang mengkonsumsi alkohol, dia sholatnya tidak diterima selama berapa hari? Nah, orang tersebut tetap melaksanakan ibadah-ibadah secara rutin, walaupun dia sudah mabuk. Bagaimana nilai ibadahnya, Pak? Mungkin saya bisa menangkap ini maksudnya kalau mungkin Mas Rizal pernah mendengar orang yang mengkonsumsi alkohol tapi bukan yang dari hand sanitizer ya Mas ya. Alkohol yang minuman memabukkan ya. Kalau hand sanitizer mengandung alkohol, ini pernah bertanya dulu. Ini gimana Pak? Ini hand sanitizer ada alkoholnya, cuci tangan lebarin makan geblek. Mengandung alkohol bagaimana? Nah, ini jangan terlalu memusingkan hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat. Kita fokus pada pertanyaan ini ya. Nanti tekan parfum, barangan alkohol dan sebagainya, nanti pembahasannya tidak selesai-selesai. Seseorang mengkonsumsi alkohol, minuman yang memabukkan, arak, ciu, ya, memabukkan, begitu. Ini haram, hukumnya jelas, ini ya. Bahkan kata Rasul, ibadahnya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Lebar minum, mabuk, ngefly. Setelah itu ibadahnya selama 40 hari tidak diterima. Nih pertanyaan ini pinter nih pertanyaan ini. Kurun waktu 40 hari ke depan ini tetap sholat apa mboten? Nek sholat percuma Pak, wong pun mboten ketampa. Nah ini pinteran banget tahunan ini. Maka apa nih bagaimana yang harus dilakukan? Yang pertama, nek pun ngerti bahasan ngombe alkohol, ciu, topi miring dan sebagainya, cap orang tua, nah, apal temen iki. Ya apal wongane cek takon, jangan sih udah dulu. Ini kemudian jangan kemudian lah nyomor arep salat lah barang wingi wis ngombe kan 40 dina ora ketampa, berarti percuma. Justru kalau kita berpikiran seperti itu nanti akan jatuh kepada sengaja melalaikan sholat. Mas Rizal dan teman-teman semuanya, saya tidak menyebut Mas Rizal ya, karena kebetulan Mas Rizal yang bertanya. Anak muda semuanya dimanapun kalian berada, ingat, kalau Anda berkesimpulan akan meninggalkan sholat karena sholatnya percuma, karena tidak diterima selama 40 hari, ingat, saya kasih tahu, apa balasan dari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Apa? Nanti kelak di hari ketika dia sudah ada di tanah liat, sudah meninggal dikubur, dia itu akan dihampiri oleh satu makhluk
yang kata Nabi ini bentuknya seperti ular, tetapi memiliki kaki. Kemudian ini ditugaskan makhluk ini Allah ciptakan tugasnya cuma satu, menghukum orang yang ketika hidup sengaja melalaikan sholat. Tugasnya kan niksa selama di dalam kubur sampai tiba hari kiamat. Kalau tidak salah itu ada namanya. Itu kemudian nanti orang yang di dalam kubur itu dia akan dicengkeram oleh kukunya ular tadi, makhluk itu, sampai kukunya itu tembus ke dasar bumi. Kemudian dicabut lagi. Kan merasa sakit. Kalau tidak percaya mati dulu. Tapi jangan. Dicengkeram lagi sampai kukunya nembus bumi. Diangkat lagi. Sampai datang hari kiamat. Itu baru balasan ketika ada di dalam alam kubur bagi yang sengaja meninggalkan sholat. Jangan kemudian kita berpolitik kepada Allah. Lah saniki ajeng sholat pripun Pak, wong sholatnya bajarin buatan ketampa 40 dinten. Jangan mencoba-coba berpolitik dengan Allah. Tetapi kalau kita sudah terlanjur melaksanakan yang tadi ditanyakan, maka segeralah beristighfar, segeralah bertaubatan nasuha. Ya Allah, kula wingi pas khilaf. Ya Allah, kula wingi kelalen. Ya Allah, ampuni dosaku. Astagfirullah, saya tidak akan ulangi, saya berjanji. Yang pertama, kita minta ampun dulu. Sholatnya bagaimana? Laksanakan. Perkara itu tidak diterima karena itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Tapi jangan pernah kemudian kita tinggalkan sholat. Apapun alasannya. Padahal kita sehat. Jangankan kita yang sehat, yang terbaring sakit nun sewu karena stroke atau mungkin penyakit yang lain, hanya bisa kedap-kedap, tapi masih sadar akalnya, masih tahu itu saudara saya itu, si ini, si itu masih berkewajiban sholat. Apalagi kita yang masih sehat. Saya sudah ingat nama makhluk yang ditugaskan khusus menghukum orang-orang yang meninggalkan sholat, namanya Sujaul Aqra. Ular, ada kakinya, kukunya panjang, akan menyiksa orang-orang yang di dunia ini sengaja meninggalkan sholat. Ada lagi Bu pertanyaannya itu ya mungkin. Jadi kalau sudah mengkonsumsi alkohol, ya kalau sudah sembuh mabuknya ya sholat. Tapi kalau dalam kondisi mabuk tidak boleh. Ada lagi Bu? Terima kasih untuk Ustadz Syukran. Alhamdulillah cukup. Cukup karena memang waktu yang kita rencanakan hanya sampai jam 1. Ini alhamdulillah sampai lebih. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Ustadz Syukron. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh beliau Ustadz Syukron untuk kesimpulan atau nanti bisa. Saya menyimpulkan satu dulu, maksudnya garis bawah dari materi kita. Oke. Mohon maaf sebelum kita tutup, saya akan menyimpulkan tentang tema kita yaitu akidah ya. Jadi akidah tadi kata dasarnya dari al-aqdu atau ikatan. Ikatan yang kuat bernama akidah. Maka ketika seorang hamba memiliki akidah yang kuat, maka dia akan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Ketika hubungan kita kuat, maka setiap aktivitas kita selalu teringat Allah. Dan orang yang berakidah kuat, pasti rujukannya kepada akhlak. Tidak mungkin orang memiliki akidah kuat, akhlaknya buruk. Tidak mungkin. Jika ada orang yang akidahnya kuat, tapi akhlaknya buruk, maka ada yang salah dengan akidahnya. Ketika orang akidahnya sudah bagus, pasti dia tidak akan mungkin membenci. Dia tidak akan mungkin mendendam. Dia tidak akan mungkin tidak memaafkan. Pasti memaafkan. Orang yang berakidah kuat pasti berakhlak bagus. Karena banyak sekali ayat yang mengatakan setelah alladzina amanu kemudian dilanjutkan wal amilus sholihat. Jadi akidah pasti sejajar dengan akhlak yang bagus. Kalau dulu zaman dulu
bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu tahu ada pelajaran akidah, akhlak. Karena akidah pasti selaras dengan akhlak yang baik. Terima kasih. Dari saya mungkin bisa itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah membimbing kami. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, anak-anak, teman-teman semua yang sudah join mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan keikutsertaan kita dalam kajian ini memudahkan jalan kita menuju surga. Karena itu memang sabda Nabi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan program ini bisa kita laksanakan terus-menerus, continue berkelanjutan. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, dijaga akidahnya oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ustadz kita hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali maupun siswa dan Bapak Ibu guru semuanya atas partisipasinya hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga acara ini ke depan bisa kita lakukan lagi, bisa kita laksanakan lagi, dan mohon doanya semoga kondisi saat-saat sekarang ini bisa segera berakhir dan kegiatan ataupun aktivitas yang dulu pernah kita laksanakan KBM secara langsung tatap muka ini bisa kita laksanakan, dan kegiatan-kegiatan lainnya semoga segera bisa dilaksanakan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami sebagai moderator, mari kita tutup kegiatan kita pengajian pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.